Oke, kali ini kita akan membahas rakit PC menggunakan Core i7. Kira-kira dapat spesifikasi seperti apa? Motherboard kita gunakan merek Asus H61 dengan 2 slot RAM yang mampu mengakomodir RAM tersebut. Kemudian VGA kita pakai GB GT 7302 GB dengan DDR3. Kemudian RAM kita pakai PC Pro 4 GB DDR3 1600 mAh dan cooler kita pakai Deepcool. Oke, untuk perakitan Anda perhatikan tanda di ujung prosesor, jangan sampai prosesor yang Anda pasang terbalik, ini sangat fatal akibatnya. Nah, perhatikan di ujung prosesor dan di kuncian motherboard Anda pasang prosesornya, kemudian pasang pengunci dengan sangat hati-hati karena bila salah Anda bisa merusak satu sistem motherboardnya. Kemudian setelah prosesor terpasang, kita akan memasang RAM. Ini jangan sampai terbalik karena ada kejadian kemarin di grup Facebook, itu dia pasang RAM DDR4 terbalik dan akibatnya adalah gosong ya. Jadi human error, garansinya tidak berlaku pada RAM. Kemudian ini setelah kedua RAM terpasang, Anda harus memasang CPU coolernya. Kita masih milih dari thermal passanya adalah Arctic MX4 karena dari persentase harga dengan performanya ini paling masuk akal dibandingkan dengan merek lain. Pengaplikasian dari thermal pasta cukup sedikit di atas prosesor, jangan terlalu banyak karena bila terlalu banyak ditekan oleh cooler akan meluber ke samping dan bisa masuk ke dalam pin-pin soket dari motherboard. Banyak kejadian kasus seperti itu, dia thermal pastanya nyangkut di ujung-ujung dari pin sehingga menyebabkan prosesor tidak bekerja. Kemudian baru Anda memasang cooler sesuai dengan soket yang sudah ditentukan. Jadi Anda milih cooler yang sesuai dengan soket, jangan pilih cooler yang tidak mencakup semua soket. Nah, ini kita pakai Deepcool ya, Deepcool yang light blue. Nah, kita paskan, kemudian pasang pengunci pada soket dan lanjutkan step-step by stepnya sesuai dengan langkah-langkah yang biasa kita rakit PC ya. Kalau yang belum paham mungkin bisa tengok video-video kita sebelumnya tentang langkah-langkah dari perakitan ini. Kita akan percepat dan selamat menonton dan perhatikan dengan baik benchmark yang kita lakukan. Bila ada pertanyaan Anda bisa sisipkan di kolom komentar. Ini kita coba running benchmark dari CPU set dan kita cek kondisi suhu dari prosesor ini bisa ditahan oleh CPU coolernya. Ternyata bisa ditahan di 60 derajat sampai 62 derajat, itu cukup signifikan bagus menurut saya, cukup bagus sekali. Kemudian dari segi performa juga sudah oke. Kalau rakitannya ini program tesnya, kita akan coba program tes menggunakan, kita pakai programnya Photoshop ya, Photoshop. Kita pakai Photoshop. Photoshop tidak ada kendala, buka running smooth, kemudian editingnya juga enak, smooth, jadi tidak ada masalah. Ini juga zoom in zoom out juga oke, juga masih masuk toleransi, kadar toleransi, jadi sangat enak untuk editing, sangat ringan. Jadi prosesornya memang powerful kalau menurut saya buat pekerjaan-pekerjaan seperti ini.
Jadi saya rasa sangat baik sekali jika kalian pakai ini. Kemudian kita coba Corel X7 yang 17 ini. Performanya bukanya memang agak berat ini si program ini yang dari Corel Draw X7, mungkin X diganti X3 kalau next, tapi beberapa fitur yang X3 nggak lengkap. Ini X7 lumayan lengkap. Nah, ini pergerakan bukanya agak lambat, jadi mungkin akan mengganggu situasional bekerja yang lebih cepat. Nah, ini dia, kita pakai yang standar. Kemudian next ke arah Adobe Premiere Pro yang buat rendering video. Ini lumayan cepat dan tidak ada lag sama sekali. Kita coba geser-geser di di timelinenya, tidak ada masalah, ringan menurut saya kalau dilihat dari ini. Kemudian game test. Nah, ini game test yang kita pakai apa ini? GTA 5, game sejuta umat. Nah, dia lumayan smooth di 60 fps dengan kondisi ini grafiknya low ya, grafiknya low. Kalau high dia 30 dapatnya, kemarin saya coba. Ini yang high. Kemudian MotoGP ini grafiknya sebenarnya ini grafiknya bagus ya kalau di layar ini, karena saya kemarin rekam pakai MSI Afterburner. Jadi sistem rekamannya dikompresi lagi oleh MSI Afterburner. Mungkin next kita akan coba pakai OBS tanpa merekam menggunakan MSI Afterburner, jadi dapat gambar layar yang benar-benar jernih. Kalau di layar komputer saya ini jernih sekali. Kemudian begitu kita rekam menggunakan MSI Afterburner, kemudian outputnya menjadi sangat burik ya, jadi mohon dimaafkan. Ini FPS-nya dapat di 12 fps dan sangat playable buat saya sendiri kalau main ini di kala jenuh. Oke, sekian mungkin pembahasan untuk si gamingnya. Kita mungkin next akan loncat ke belakang di pembahasan dari conclusionnya. Selamat menonton dan dilanjutkan lagi.
Oke, ini rakitan Core i7 yang Gen 3 3770 dengan budget 3 jutaan. Nah, ini orderan dari Komandan Ferdi Febriana yang memang hobinya adalah motret dan editing video, editing foto juga, kemudian rendering. Nah, ini kita rakitannya adalah editing, rendering, dan gaming. Nah, ini rakitan Core i7. Nah, ini dia tampilannya. Ini kita pakai RAM yang 8GB total dan VGA GT 730 2GB yang DDR3. Nah, ini kita sudah running beberapa benchmark yang mulai dari editing foto, kemudian editing video, rendering, kemudian terakhir gaming ya. Ternyata rakitan ini ada bottleneck di VGA-nya, karena di VGA-nya di benchmarknya dia running sampai 99% ya, percentage dari usage-nya. Jadi dengan kondisi skenario gaming, ya, jadi CPU-nya masih running di 50% ke bawah, jadi CPU-nya masih leha-leha, kemudian GPU-nya keberatan ya menggendong si CPU-nya, karena beberapa program atau skenario itu ada yang CPU bounding dan GPU bounding. Nah, ini kita kemarin pakai rendering, pakai editing foto, editing video, itu masih aman, tidak ada bottleneck sama sekali, jalannya smooth, skenario-nya oke. Yang bermasalah ketika dijadikan gaming ya, VGA-nya tidak ngejar. VGA tidak ngejar, tadi ada bottleneck di sana. Sehingga mungkin next untuk yang mau rakit dengan racikan seperti ini, pertimbangkan VGA yang lebih baik dari GT 730 untuk tandem dengan Core i7-nya. Mungkin salah satunya mungkin bisa pakai VGA Lord Chess Plug 750 Ti yang 2GB DDR5, mungkin itu bisa mengakomodir dari si prosesor ini ya. Ini lumayan, rakitannya dapat harga 3 jutaan yang dengan kondisi pasar sekarang, harga komponen yang lumayan tinggi. Oke, benchmarknya sudah saya hadirkan di sini. Kemudian untuk item-item yang lain, mungkin kalau ada teman-teman ada masukan buat racikan ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel kita, kemudian support sampai sejauh ini. 2 minggu lagi kita akan adakan giveaway, jadi stay tune di channel ini, jangan lupa komen, nanti kita akan update rule dari giveaway-nya. Sekian dan terima kasih.